sampai kekerasan seksual loh Mbak, terjadi di rumah yang harusnya menjadi tempat pelindung anak, dengan pelaku yang harusnya melakukan perlindungan. Bahkan kita sering mendengar ya kalau pelakunya adalah orang tua gitu. Rasa-rasanya hari ini tuh Mbak, kalau melihat kasus anak ya, rasa-rasanya anak itu kayak nggak punya tempat yang aman. Betul. Dari 7.600-an itu ada sekitar 53% itu kasus yang menimpa kepada anak-anak di rumah tangga. Kemudian 19,45% dari 53% tadi itu adalah kasus yang ditangani oleh kasus yang dialami oleh anak, di mana pelakunya adalah orang tua gitu. Bisa jadi juga mungkin dia punya problem misalnya sosial ekonomi misalnya. Dia sibuk nih, terlalu sibuk mikir bagaimana ekonomi keluarga gitu ya. Sampai kemudian waktunya dia terbuang, tenaga maksudnya terkuras, energinya juga terkuras, sehingga kemudian dia udah nggak punya konsen nih untuk pengasuhan. Atau mungkin bisa jadi orang tua punya problem relasi nih antara suami istri atau relasi di keluarganya gitu ya. Ini semua sangat mungkin untuk menjadi faktor yang menunjang terjadinya kenapa kemudian hari ini orang tua itu masih melakukan kekerasan dalam pengasuhan gitu. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan. Tribuners, belakangan ini kasus kekerasan terhadap anak marak terjadi di Indonesia. Beberapa hari lalu, seorang anak usia 6 tahun di Bojonggede, Kabupaten Bogor, tewas dianiaya selama 3 hari berturut-turut oleh ibu tirinya. Kemudian juga ada kasus seorang anak berusia 11 tahun di Majalengka ditemukan tewas di bak mandi sebuah toilet masjid atau musola, di mana ia merupakan korban pembunuhan dari seorang pria yang diduga memiliki kelainan seksual. Kemudian ada perempuan 11 tahun di Cilincing, Jakarta Utara, dibunuh oleh pria yang sakit hati sering ditagih utang oleh ibu korban. Nah, melihat kasus-kasus tersebut, Tribuners, ini menandakan bahwa anak sangat rentan menjadi korban kekerasan baik di pihak internal, yaitu pihak keluarga, dan juga pihak eksternal dari pihak-pihak lain. Nah, tentunya ini membuat orang tua di luar sana khawatir. Dan kita kali ini akan membahasnya bersama dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ibu Margaret Alia Maimunah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak, sehat. Terima kasih Mbak Kiki. Tadi sempat macet-macet ya Bu ya? Iya. Oke Bu, tadi kan sudah disampaikan ya bahwa ternyata belakangan ini marak banget gitu terjadi kekerasan di Indonesia. Tapi kalau dari data nih selama 10 bulan 2025, gimana Bu tren kasus kekerasan terhadap anak ini? Iya, kalau berdasarkan data pengaduan di KPAI, karena ini kita bicara kekerasan itu kan tidak kemudian kekerasan dalam gelondongan ya, tetapi ada bagian-bagian. Misalnya ada data kasus kekerasan yang terjadi di perundungan di online. Tahun 2024 kemarin masuk 10 kasus pengaduan. Tahun ini belum setahun tutup ya, itu juga ada 10 kasus. Kemudian untuk anak yang menjadi korban kekerasan fisik atau psikis, itu datanya kalau tahun 2024 ada sekitar 240. Tahun ini sampai bulan ini itu ada 241 kasus. Ini artinya berarti terjadi peningkatan karena kan ini belum tutup tahun juga ya. Kemudian ada kasus kekerasan di satuan pendidikan. Kalau tahun kemarin ada 85 kasus, hari ini masih masuk hari ini masuk 45 kasus. 45-48 kasus lah gitu. Tapi kan ini selalu kita bilang kalau data kan fenomena gunung es ya Mbak. Betul. Dan sebenarnya kalau kita, ini kan data yang masuk di KPAI, kita bisa melihat juga beberapa data dari lain. Instansi misalnya lain. KPPA kan punya Simponi ya. Betul. Nah di Simponi itu ada kasus kekerasan yang terjadi di rumah tangga gitu ya. Ini memang belum tentu langsung ke anak ya. Tapi tahun 2024 itu ada sekitar 9.400-an kasus. Untuk 2025 ini ada sekitar 7.600-an kasus. Dari 9.400-an kasus tadi itu Mbak, 52% adalah kasus anak. Dari 52% itu ada sekitar 19,47%
itu yang yang anak-anak yang pelakunya adalah orang tua. Gitu kan, di dalam kasus rumah tangga ini ya. Iya. Untuk tahun 2025 yang tadi ada sekitar 7.600-an, dari 7.600-an itu ada sekitar 53% itu kasus yang menimpa kepada anak-anak di rumah tangga. Kemudian 19,45% dari 53% tadi itu adalah kasus yang ditangani oleh kasus yang dialami oleh anak, di mana pelakunya adalah orang tua. Gitu. Oke. Berarti itu merupakan angka terbesar nggak Bu? Di antara 52% itu berarti 19% itu termasuk besar ya Bu ya? Dari pelakunya ini adalah kalau saya itu orang tua. Selalu bilang gini ya, kalau bicara kasus anak gitu, kita nggak sedang berbicara soal ya memang banyaknya frekuensi gitu ya. Emang itu memang harus dilihat gitu. Tapi kalau saya kok ngomong kasus banyak atau 3 ke atas, 1 aja kasus menurut saya ya itu sudah harus perlu diatensi. Betul. Gitu. Jadi saya kira kalau dari 7.600 kasus itu 50 kasus di rumah tangga ya, 53%-nya adalah kasus yang menimpa anak menjadi korban. Dari 53% tadi itu yang pelakunya orang tua yang melakukan kekerasan ada 19,45%. Berarti kan lumayan banyak. Iya. Gitu. Padahal seperti yang tadi saya bilang ya, 1 aja kasus itu pasti harus menjadi atensi. Betul. Kenapa mesti anak? Karena kalau kita merujuk, termasuk juga yang tadi Mbak Kiki udah sampaikan di awal ya, kok anak juga di rumah. Rasa-rasanya hari ini tuh Mbak, kalau melihat kasus anak ya, rasa-rasanya anak itu kayak nggak punya tempat yang aman. Betul. Karena apa, di rumah yang seharusnya menjadi tempat dia mendapatkan perlindungan ya, tapi justru anak rentan mengalami berbagai bentuk kasus kekerasan. Sampai kekerasan seksual loh Mbak, terjadi di rumah yang harusnya menjadi tempat pelindung anak. Dengan pelaku yang harusnya melakukan perlindungan, bahkan kita sering mendengar ya kalau pelakunya adalah orang tua gitu. Di satuan pendidikan juga sama. Yang harusnya anak di situ harusnya tumbuh berkembang, mendapatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Tapi di situ pun ternyata anak-anak juga rentan menjadi korban kekerasan apapun bentuknya, termasuk kekerasan seksual. Tapi kenapa sih Bu anak ini seperti menjadi sosok yang rentan gitu untuk mendapatkan kekerasan itu Bu? Karena ya memang pertama, anak-anak ini kan anak-anak yang belum cukup punya filter ya, dibandingkan orang dewasa. Mereka ini karena belum cukup punya filter, kadang-kadang dia tidak memahami ini ajakan-ajakan ke arah yang tidak baik, atau ini bujuk rayu yang mengarah kepada nantinya akan tindakan tidak baik. Ini kan agak sulit, lemah mereka. Kemudian mereka juga kan kalau misalkan mau melakukan perlawanan, itu juga mereka lemah dibandingkan kalau seandainya pelaku mencari korban orang dewasa. Gitu kan. Jadi dari sisi ini tentu pelaku akhirnya memilih anak-anak yang dari sisi ini rentan. Belum lagi tidak semua anak paham loh ya, kalau yang tindakan sedang dia alami itu adalah bagian dari bentuk kekerasan yang harus dia speak out gitu ya, harus melaporkan. Di satu sisi mungkin ada sebagian anak yang nggak paham bahwa itu tindak kekerasan. Di satu sisi sebenarnya mereka paham itu tindak kekerasan, tapi anak-anak ini nggak cukup punya keberanian untuk speak out, sehingga kemudian akhirnya dia memilih untuk tidak speak out, diam. Padahal ketika dia diam, ini kan juga menjadi potensi dan peluang pelaku kembali untuk melakukan kekerasan. Bisa jadi kepada korban yang sama, bisa jadi kalau begitu kayaknya anak-anak menjadi sasaran yang empuk nih untuk dipilih menjadi korban, karena itu tadi tidak punya daya perlawanan yang lebih ketimbang tidak seperti orang dewasa lah, kira-kira begitu. Belum lagi kalau relasi kuasa, misalnya pelakunya adalah orang tua, pelakunya adalah guru, makin nggak bisa ngomong, nggak berdaya sama sekali, makin susah untuk menceritakan kepada orang. Belum lagi kalau itu kasusnya adalah kekerasan seksual misalnya, kan dia juga malu kalau kemudian itu dia menganggap sebagai bagian dari aib yang malulah kalau harus diceritakan ke orang lain dengan kondisi dirinya, sehingga kadang-kadang mereka ya tidak berani untuk menceritakan atau melaporkan kepada orang lain.
Oke. Nah, Bu, bicara soal kekerasan, tadi kan ada beberapa jenis-jenis kekerasan ya, seperti kekerasan verbal, kemudian kekerasan fisik dan sebagainya. Tapi Bu, kalau misalnya kekerasan verbal mungkin agak sedikit bias ya, kayak mungkin ada yang bingung, ini termasuk kekerasan verbal atau enggak? Mungkin bisa dijelaskan Bu, apa yang termasuk dengan kekerasan verbal? Kekerasan verbal itu kan sebenarnya semua bentuk kekerasan ya, itu kan pasti memberikan dampak, penderitaan kepada korban. Dalam bentuk yang berbeda-beda. Kalau fisik kan jelas, pasti akan menimbulkan penderitaan secara fisik nih kepada diri atau fisik tubuh korban gitu ya. Misalnya luka lebam atau macam-macam lah gitu kan. Tapi kalau yang verbal, ini kan tidak ada sentuhan fisik, gitu ya. Tindakan yang dilakukan itu dalam bentuk verbal, omongan, dalam bentuk perkataan, gitu. Tapi perkataan ini nggak sekedar perkataan, karena perkataan ini adalah perkataan yang kategorinya dan terpetik ya, mungkin nyelekit, merendahkan korban, sehingga ini perkataan ini itu juga memunculkan penderitaan kepada korban, tetapi secara psikologis. Berarti misalnya, gitu ya, mengejek atau menghina dengan bahasa yang kasar, gitu ya. Kemudian mengolok-olok dengan bahasa yang meskipun ya begitu. Makanya kan yang agak sulitnya itu kan ketika berada di dunia pendidikan misalnya Mbak ya. Kan sekarang ini kita sering ya dengar ya, guru kemudian itu ketika memberikan sanksi kepada anak didik kan jelas tuh tidak boleh dalam bentuk yang bermuatan kekerasan. Nah ini kan luas Mbak mananya. Tidak hanya sekedar dipahami fisik ya, gitu kan, tidak sekedar dipahami fisik. Mungkin yang kalau ngomong fisik, ini kan baru-baru rame ya di Lebak kemarin, kepala sekolah yang menampar itu. Memberikan sanksinya jangan yang berbau atau bermuatan kekerasan gitu. Kalau fisik kelihatan tindakannya jelas, gitu ya. Tapi kalau psikis, verbal ini kan nggak jelas. Tapi dalam bentuk kata-kata, oh dasar kamu bego misalnya gitu ya, anak bego, anak ini misalnya, ini kan bahasa. Tapi bisa memunculkan penderitaan, trauma psikologis ya, trauma kadang-kadang mentalnya menjadi tidak kuat, akhirnya membuat dengan bahasa kata-kata itu apalagi disampaikan di publik gitu ya, membuat anak menjadi nggak pede, menjadi minder, akhirnya kemudian dia malu, akhirnya dia macam-macam. Nah ini adalah bagian dari kekerasan yang dalam bentuk verbal. Tadi kan soal dampak psikis itu kan, kan tidak terlihat ya Bu ya. Bagaimana orang tua mengetahui, karena kan terkadang anak juga sulit untuk mengungkapkan ekspresi atau apa yang dialami gitu. Sebagai orang tua, bagaimana Bu cara mengetahuinya? Karena mungkin orang tua juga banyak yang bilang kata-kata di luar sana, orang tua juga pertama kali menjadi orang tua gitu. Jadi kayak kebingungan juga untuk menangani anak. Memang kalau kita bicara soal kekerasan ya, tadi kan sudah disampaikan, tidak semua anak itu berani mengungkapkan kekerasan yang dialaminya, gitu. Seringkali dan kebanyakan anak itu menutupi apapun bentuk kekerasan yang dialami, gitu. Nah, disinilah kemudian kenapa orang dewasa yang ada di sekitar anak, dalam hal ini berarti bisa jadi orang tua, bisa jadi keluarga, bisa jadi masyarakat, bisa jadi orang yang berada di lingkungan terdekat dengan anak, misalnya di satuan pendidikan, baik itu di pesantren ataupun di sekolah gitu ya, atau di asrama-asrama keagamaan lain gitu. Disinilah kemudian betapa pentingnya para orang dewasa ini yang ada di sekitar anak itu mampu mengenali tanda-tanda anak menjadi korban kekerasan. Kan ada tanda-tandanya. Misalnya gitu ya, anak ini biasanya ceria, kok mendadak menjadi pemurung. Biasanya ceria, mau main dengan teman-temannya, berinteraksi dengan teman-temannya, kok dia memilih menyendiri, gitu ya. Kok kalau pulang ke rumah, barang-barang sekolahnya itu ada aja yang hilang. Atau tiba-tiba ditemukan nih di badannya ini kok ada kayak luka lebam, gitu kan. Nah, itu sebenarnya bagian dari tanda-tanda yang mungkin meskipun belum tentu ya, tapi tanda-tanda yang orang tua udah waspada nih. Orang dewasa udah waspada kalau ada sesuatu yang nggak beres yang terjadi dengan anak ini, sehingga tentu dibutuhkan pendekatan kepada yang bersangkutan. Bahkan ada pernah kasus Mbak,
anak mengalami kekerasan seksual nih, kekerasan seksual, dia nggak berani bilang sama orang tuanya. Ketawanya apa? Setiap dia pipis, dia mengeluh sakit di bagian vaginanya. Kenapa kok mengeluh sakit? Akhirnya kan digali sama orang tua, baru dia mau cerita, gitu. Jadi ada banyak, termasuk misalnya tiba-tiba dia sering mimpi buruk, yang tadinya dia rajin kalau mau berangkat sekolah nggak pakai dipaksa, ini kemudian tiba-tiba dia nggak mau pergi ke sekolah. Nah ini termasuk bagian yang orang tua perlu mewaspadai. Makanya kita kan selalu mendorong orang tua, keluarga, masyarakat, orang yang berada di lingkungan terdekat dengan anak, termasuk yang ada di satuan pendidikan, itu penting banget melakukan pengasuhan yang efektif ke anak-anak. Salah satunya adalah pengasuhan yang efektif ya, salah satunya itu pengasuhan yang mampu membangun komunikasi efektif dengan anak. Pengasuhan yang berkualitas maksudnya. Salah satunya itu adalah mampu membangun komunikasi yang efektif dengan anak. Komunikasi efektif maksudnya apa? Bukan komunikasi satu arah. Yang orang tua anak mendengarkan, mengikuti gitu ya. Tapi komunikasi di mana orang tua itu juga mampu membangun supaya anak ini nyaman untuk menceritakan apa yang dia alami. Makanya orang tua kalau anak sekolah jangan cuma ditanya tadi dapat nilai berapa gitu ya. Tapi tadi di sekolah ngapain aja, berteman dengan siapa, teman-temannya gimana ya. Itu bagian dari menggali, mengajarkan, membiasakan supaya anak itu bisa nyaman menyampaikan peristiwa-peristiwa atau sesuatu yang dia alami, termasuk yang dia pikirkan. Mungkin sometimes anak ada yang keliru kan berpendapat atau menyampaikan, jangan dimarahi, tapi diluruskan gitu. Salah satunya itu. Oke. Nah, tadi kan Bu ada kasus di mana anak menjadi korban kekerasan hingga akhirnya meregang nyawa karena ada orang yang dendam terhadap orang tuanya dari korban ini. Kenapa sih Bu anak bisa menjadi sasaran empuk itu? Apakah ingin memberikan dampak psikologis bagi orang tuanya atau gimana Bu? Bisa disampaikan nggak? Jadi ini dia pelaku bermasalah dengan orang tuanya. Tapi anak jadi korban. Anak yang sampai dibunuh gitu ya. Ya lagi kembali ke tadi Mbak. Karena anak-anak ini kan yang paling mudah. Anak-anak nggak punya daya perlawanan yang kuat sebagaimana kalau dia punya masalah dengan orang tuanya, kemudian dia mengincar orang tuanya, kan berat. Orang tua udah punya strategi, udah punya cara melawan. Sementara anak nggak seperti itu. Jadi pasti jadi sasaran yang empuk ini. Apalagi kadang kalau anak masih usia di bawah usia remaja ya. Kan kalau bicara anak kan berarti usia 0 sampai sebelum 18 ya. Ini kan terbagi menjadi 4 fase. Pertama adalah anak dengan usia 1000 kelahiran pertama. Kemudian fase anak awal usia 2 sampai 5 tahun. Fase anak tengah usia 6 sampai 12 tahun. Kemudian fase remaja 12 sampai sebelum 18 tahun. Kalau anaknya tidak fase remaja, apalagi lebih gampang, mudah dibujuk. Betul. Tinggal dibawain coklat, permen, gitu-gitu ya. Kan udah gampang ikut. Kalau remaja mungkin masih agak ada upaya nih untuk melakukan bujukan dan lain sebagainya ya. Tapi itu tadi, karena anak punya daya perlawanan yang lemah, mereka kadang-kadang tidak mengerti, dia tidak tahu problem orang tua dengan si pelaku gitu ya. Mungkin dia ngelihatnya temannya bapaknya, ketika kemudian dipanggil atau dia ngikut aja, kan begitu. Seringkali ya dalam posisi seperti itu, sehingga kenapa anak kemudian lebih mudah menjadi sasaran gitu. Oke, berarti perlu disampaikan gitu, diberitahu kepada anak bahwa mungkin kayak harus ngehindarin si A, si B gitu. Tapi itu jadinya melibatkan anak padahal yang bukan seharusnya menjadi urusannya begitu ya Bu. Bagaimana Bu akhirnya orang tua untuk mencegah hal-hal seperti itu terjadi? Ya, memang upaya pencegahan ya, agar anak-anak nggak menjadi korban kekerasan, tetap menjadi keharusan yang harus dilakukan oleh orang tua, oleh guru gitu ya. Memberikan pemahaman kepada anak, misalnya supaya anak tidak mengalami kekerasan seksual, kan anak dipahamkan. Tergantung usianya juga tetap ya Mbak, cara memahamkannya. Misalnya kalau dia masih TK kan ada tuh kan lagu di TK yang ada bagian tubuh yang nggak boleh disentuh oleh orang lain. Nah itu kan harus dipahamkan ke anak. Kalau yang menyentuh bagian tubuh yang ini, kamu harus bagaimana, kan begitu. Kemudian nanti kalau dia udah dewasa kan lain lagi. Tapi kan tetap juga dipahamkan tentang pentingnya sampai batas mana tubuh itu bisa dipegang dan sebagainya, kan begitu. Nah itu bagian dari salah satu. Kemudian juga sebenarnya kalau bicara soal masalah, ya saya kira orang tua
juga tetap dihimbau untuk bisa hidup menjalani kehidupan dengan positif ya, supaya nggak bermasalah dengan orang lain juga gitu loh, supaya juga nggak ada imbasnya kepada anak, kira-kira begitu. Tapi lagi-lagi untuk pencegahan tadi, ya orang tua saya kira harus memahamkan kepada anak terkait dengan beberapa atau berbagai ancaman kekerasan yang ada. Misalnya anak kan bisa diingatkan ya soal kasus penculikan anak. Anak saya tuh nggak tahu siapa yang ngajarin, tiba-tiba ngerti usia 3 tahun dia paham kalau ada yang bawa itu, di luar ada orang bawa karung, nanti adik diculik. Maksudnya tuh ya ya harus dipahamkan juga kan, kemungkinan ada penculikan atau kalau ada orang nggak dikenal. Nah, pemahaman penguatan ini Mbak, itu kan tidak hanya di dunia nyata, termasuk di dalam cyber juga. Karena ancaman kekerasan ini kan ada transformasi nih. Ketika dengan kecanggihan teknologi sekarang muncul banyak media platform, itu kan juga ancaman kekerasan pun itu kan juga terjadi secara online. Nah ini kan juga harus difahamkan kepada anak-anak. Misalnya termasuk kita mau proteksi, cara kita memperlakukan anak di fase awal dengan anak remaja dalam kaitannya dengan aktivitas gadget pun berbeda kan. Kalau anak fase awal kan paling dia pegang handphone untuk game online, bukan bermedia sosial. Iya, kalau udah fase remaja media sosial. Tapi nggak berarti pada fase anak awal yang kebutuhannya game online, kemudian kita diam, tidak melakukan pencegahan. Padahal kalau kita mau tahu, game online yang bentuknya animasi, ini banyak yang bermuatan pornografi, bermuatan kekerasan, berisi konten negatif. Nah, disinilah kemudian perlunya kehadiran orang dewasa, orang tua, untuk memastikan agar game online yang ditonton oleh anak itu bebas dari muatan-muatan itu. Dengan cara kayak gimana? Ya harus cek dulu. Oh, game online 1 sampai sekian ini udah aman. Jadi kalau main game online pilihannya adalah ini. Iya, soalnya gitu. banyak juga game online yang bisa aktifkan mikrofon gitu. Jadinya bisa saling komentar gitu kan. Dan biasanya muatan kata-katanya pun memuat kata-kata yang kasar ya Bu ya. Kalau itu berlakukan untuk yang remaja ya nggak berlaku. Mau dicariin game online yang bebas ini, mau dia udah menentukan sendiri. Mereka juga sudah tidak hanya bergame online, tapi kan juga bermedsos. Dimana di situ kalau kita sebagai orang tua anak kenalan dengan orang baru aja kita udah waspadanya luar biasa ya. Tapi di media sosial semua orang baru itu bahkan banyak yang nggak nyata kan, nggak sesuai dengan aslinya. Tapi kadang-kadang orang tua merasa alhamdulillah anakku di rumah di kamar meskipun main game online, padahal di situ ketemu banyak orang yang juga sangat berbahaya. Jadi edukasi penguatan untuk pencegahan itu tetap penting dilakukan supaya anak-anak sendiri punya kewaspadaan, termasuk ajakan-ajakan orang lain. Itu jangan mau, dikasih apa-apa juga jangan mau misalnya ya. Itu bagian dari penguatan yang saya kira harus ditanamkan sejak dini. Nah Bu, kalau misalkan kekerasan ini didapat dari keluarga, terutama orang tua, anak bisa apa Bu? Anak harus gimana Bu? Ya kalau menurut saya, kalau misalkan anak ini sudah paham ya, masa remaja ya, misalnya begitu, apapun itu anak harus bebas dari segala bentuk kekerasan. Jadi dia harus berusaha juga untuk tidak menyimpan sendiri problem ini ya, tapi harus menyampaikan. Bila perlu, kalau itu orang tua pelakunya misalnya ya, harus menyampaikan. Cari misalnya keluarga dari orang tua atau dari keluarga itu siapa yang didengerin sama orang tua. Kalau dia merasa bahwa diperlakukan begini ini, itu udah kategori kekerasan lah, yang anak gak nyaman lah gitu, membuat anak mengalami psikis lah gitu ya, dampak psikis lah. Harus disampaikan kepada keluarga yang disegani oleh orang tua. Kalau nggak ada, misalnya Pak Guru di sekolah gitu ya, atau mungkin Ustadz ngajinya, atau mungkin tetangga yang sekiranya ini gitu. Tapi bahwa itu nggak boleh didiamkan, harus ada upaya untuk menyampaikan. Makanya kita kan berharap bahwa sebenarnya ya, dan sebenarnya diatur juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa kewajiban untuk melakukan perlindungan anak, termasuk pemenuhan hak anak, itu kan bukan hanya kewajiban orang tua, tapi keluarga, masyarakat, lingkungan yang terdekat dengan anak, meskipun bukan anaknya sendiri, juga punya kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak selain pemerintah, kan begitu. Baik, tapi Bu, mungkin ada kasus seperti ini Bu. Anak yang mungkin mengalami luka-luka seperti memar, kemudian luka-luka lainnya yang terlihat secara fisik, kemudian tetangga menaruh kecurigaan, namun
khawatir seperti kayak apa ya, tertuduh lah gitu, kayak ngapain anak saya gitu, meriksa anak saya, atau enggak mungkin anaknya juga akhirnya ngadu tadi diperiksa sama tetangga ini gitu. Jadi gimana Bu? Jadi serba salah dong. Ya, kalau misalkan kemudian khawatir, kemudian menjadi seperti itu ya, tetangga kan bisa melaporkan, Mbak. Gitu. Makanya sebenarnya kan penting banget ya. Kalau di sekolah kan ada sekolah ramah anak, di pesantren ada pesantren ramah anak, di desa ini sebenarnya juga penting loh Mbak. Bagaimana aparat desa itu bisa menjadi inisiator, membangun desanya itu desa yang ramah anak, gitu. Bila perlu ya ada tim satgas yang untuk pelindungan anak di desa itu. Jadi di situ ada mekanisme nih, ada sistem perlindungan anak yang dibangun berbasis desa ya. Sehingga di situ kemudian masyarakat yang ada di desa itu tahu mesti melaporkan kemana nih kalau ada dugaan. Itu kan namanya dugaan. Daripada nanti imbasnya langsung ke kita ya, masa anak orang diperiksa-periksa di ini itu. Ya kan kadang-kadang kalau anak dibentak, dipukul itu kan tetangga dengar memang kan gitu. Nggak usah memeriksakan, bisa melaporkan ke tim satgas tadi itu. Kayaknya nih di keluarga si A ini terjadi kekerasan. Dan mungkin bisa didalami gitu. Nah sekiranya di desa belum punya nih tim ini, tim satgas ini, karena mungkin desa ini nggak fokus atau belum punya atensi lebih untuk pelindungan anak gitu ya, kan bisa bicara dengan tokoh desa atau tokoh agama yang ada di situ untuk membantu supaya praktek kekerasan ini nggak terus menerus terjadi di keluarga yang bersangkutan itu. Dan biasanya dugaan aduan ini tuh bisa bersifat anonim ya Bu ya? Anonim maksudnya gimana Mbak? Jadi tidak khawatir seperti kayak yang melaporkan si ini gitu. Jadi ada kekhawatiran seperti itu ya Bu ya? Ya itu bisa aja kan dibangun mekanisme seperti itu. Kalau di desa mungkin sangat bisa Mbak. Maksud Mbak itu kan terjaga gitulah yang melaporkan ya keamanannya gitu kan. Meskipun kalau di KPAI pelaporan itu kita meminta identitas yang melaporkan, karena kan KPAI kan juga khawatir kalau ini aduannya aduan bodong atau kaleng-kaleng gitu kan ya. Jadi kalau di KPAI memang pengaduan langsung itu ya kita minta identitas pelapor gitu. Tapi kan kalau itu terjadi di desa, saya kira kan di desa kan udah ketahuan nih Mbak, warga itu ada berapa, emang ada kan udah dikenal hari-hari memang di situ gitu. Nah Bu, tapi soal kekerasan orang tua terhadap anak. Mungkin banyak yang nggak make sense Bu, kayak kok bisa sih secara psikologis kan harusnya dekat dengan anak, tapi kenapa dia bisa melakukan kekerasan terhadap anaknya Bu? Memang saya kira faktornya itu juga banyak ya, nggak bisa dilihat dari satu sisi. Misalnya nih, pertama mungkin dia punya problem secara individu, gitu ya. Mungkin memang dia termasuk yang nggak paham tentang pelindungan anak, dia nggak ngerti bahwa pengasuhan itu tidak boleh diiringi atau bermuatan kekerasan. Terus kemudian sementara dia dulu hidup kan dengan pengasuhan oleh orang tuanya yang zaman dulu kan penuh dengan dikit-dikit udah sahabat, dikit-dikit udah kan zaman dulu kan begitu ya. Tapi kan hari ini kan related dengan perkembangan zaman, ada undang-undang pelindungan anak gitu ya kan, nggak boleh lagi gitu. Nah mungkin satu bisa jadi dia nggak tahu, dia nggak ngerti bagaimana melakukan pengasuhan yang berperspektif pelindungan anak hari ini. Kemudian dia mungkin juga punya problem terkait dengan psikisnya dia, mentalnya dia bisa jadi juga mungkin dia punya problem misalnya sosial ekonomi misalnya. Dia sibuk nih, terlalu sibuk mikir bagaimana ekonomi keluarga gitu ya. Sampai kemudian waktunya dia terbuang, tenaga maksudnya terkuras, energinya juga terkuras, sehingga kemudian dia udah nggak punya konsen nih untuk pengasuhan. Sementara di satu sisi anaknya ini hiperaktif. Nah bisa jadi dari anak yang hiperaktif, anak yang mungkin pergaulannya agak maksudnya nggak yang termasuk kategori kalem misalnya, jadi kan ngeribetin gitu mungkin dari satu sisi orang tua ya. Atau mungkin bisa jadi orang tua punya problem relasi nih antara suami istri atau relasi di keluarganya gitu ya. Ini semua sangat mungkin untuk menjadi faktor yang menunjang terjadinya kenapa kemudian hari ini orang tua itu masih melakukan kekerasan dalam pengasuhan gitu. Apalagi kan memang di dalam masyarakat yang kita masih patriarki ini ya Mbak ya.
Memang dulu itu namanya pengasuhan ya identik dengan kekerasan kan zaman dulu, mana ada di sekolah aja guru udah siap dengan penggaris panjang gitu kan. Betul. Jadi ini dianggap sebagai suatu hal yang mungkin biasa karena ketidakfahaman terkait dengan pengasuhan yang berperspektif pelindungan anak hari ini. Bisa jadi menjadi pemicu gitu. Meskipun kadang-kadang kita mikirnya Masya Allah ada berita ya karena karena ekonominya punya hutang banyak, akhirnya kemudian anak diajak bunuh diri. Kan juga banyak itu kasusnya Mbak. Iya. Jadi memang macam-macam. Bahkan ya tadi di luar nalar kita juga ya, kok bisa ini kekerasan seksual pelakunya orang tua sendiri. Ini kan juga nggak ini ya. Tapi ya itu tadi ada banyak faktor yang mempengaruhi dan menjadi motivasi kenapa itu terjadi. Tapi Bu, ada nggak sih yang bisa dicegah yang bisa dilakukan gitu untuk mencegah kekerasan? Ya, banyak yang bisa dilakukan sebenarnya. Apa tuh? Bukan ada parenting dan juga ada itu penting. Apakah perlu diagnosis kesehatan mental Bu? Ya saya kira itu juga penting karena kan hari ini sebenarnya kalau kita mau jujur ya Mbak, dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, dengan kondisi sosial hari ini, ya kan, termasuk sosial ya. Betul. Ini penting loh, orang tua tuh banyak yang stres sebenarnya Mbak, ya kan, banyak yang mentalnya terganggu loh sebenarnya gitu. Belum lagi tantangan hari ini anak misalnya, coba diperhatikan ya. Anak nggak minta gadget nggak dipenuhi juga ribut, marah, bahkan sampai tantrum yang sampai bisa nggak karu-karuan, ada yang sampai membunuh orang tuanya ya kan. Memang kondisi sosial ekonomi kita ini kan lagi nggak baik-baik saja, apalagi pada keluarga yang memang kategori menengah ke bawah kan. Tentu ini menjadi faktor yang penting gitu sebenarnya Mbak. Selain juga penting untuk memberikan edukasi terkait dengan pengasuhan yang berkualitas. Kita bersyukur sebenarnya sudah ada bimbing catin untuk calon pengantin. Tapi kan ini berapa SKS, nyampe nggak dengan nanti kalau udah punya anak tantangannya seperti ini loh. Paham nggak kalau pengasuhan itu harus pengasuhan yang berkualitas, yang berperspektif pelindungan anak. Ditambah lagi di era digital, berarti harus berperspektif perlindungan cyber, di era cyber kan begitu. Jadi kompleks gitu loh. Makanya pendidikan ini, edukasi ini penting. Tidak hanya kepada calon pengantin, ini aja calon pengantin juga masih banyak yang lepas, ya kan, masih banyak yang belum memahami sampai segitunya. Apalagi yang sudah berumah tangga, yang dulu tidak sempat ada bimbing catin, kira-kira begitu. Jadi penguatan edukasi kepada masyarakat itu sangat penting, termasuk bahwa penting loh melakukan anak itu berada dalam pengawasan orang tua itu sangat penting. Baik di dalam aktivitas di dunia nyata, termasuk aktivitas di dunia cyber. Jangan mentang-mentang pakai handphone, wis alhamdulillah lah, anak nggak keluar, nggak ketemu dengan yang narkoba, anak nggak ketemu dengan ini. Tapi di sini anak juga bisa menjadi terpapar narkoba, terpapar radikalisme, banyak lah Mbak gitu. Nah jadi saya kira peningkatan edukasi pengasuhan berkualitas tetap penting, itu harus juga dikuatkan ya, baik kepada orang tua maupun kepada calon orang tua, termasuk juga orang-orang yang berada di lingkungan terdekat dengan anak, meskipun di sekolah itu bukan anaknya sendiri, tapi kan sekolah anak-anak dari pagi sampai siang atau sampai sore, itu kan butuh tetap ada praktek pengasuhan yang berkualitas di situ, dilakukan oleh orang terdekat dengan anak di luar orang tua kan begitu. Terus kemudian juga yang tadi Mbak bilang itu juga penting, diagnosis kesehatan mental. Iya, penting sekali. Betul. Karena ketika orang tuanya terganggu dari sisi itu, sangat mungkin dia tidak mampu melakukan pengasuhan yang berkualitas. Bisa jadi anak menjadi pelampiasan dari problem-problem yang dia alami oleh orang tua. Betul. Nah Bu, sekarang soal pemulihannya. Pemulihan dari anak yang mengalami kekerasan apa saja? Ya sebenarnya kalau soal pemulihan itu tergantung kondisi anak, gitu ya. Kalau misalnya dia mengalami kekerasan fisik, berarti kan akan ada luka fisik. Maka dia punya kebutuhan supaya luka fisiknya itu harus ditangani oleh tenaga medis atau di layanan kesehatan. Maka harus dipastikan nih anak mendapatkan layanan pemulihan untuk itu. Kemudian yang kedua, hampir semua anak yang mengalami kekerasan, apapun bentuknya, baik kekerasan secara langsung ataupun yang kekerasan berbasis cyber, itu anak-anak pasti mengalami trauma, mengalami dampak psikologis.
di mana ini anak-anak berarti butuh untuk mendapatkan rehabilitasi psikologis. Dan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual itu harus mendapatkan rehabilitasi psikologis secara tuntas. Karena kalau tidak tuntas, Mbak, dia punya potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual berikutnya. Jadi indikatornya apa, Bu? Indikator tuntasnya itu apa, Bu? Misalnya gini, ini contoh ya. Ketika ada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, gitu kan, dia akan dilakukan rehabilitasi psikologis ya. Yeah. Nah ini misalnya dipantau, misalnya indikator kalau dia ada arah ke sana itu, misalnya dalam pantauan anak ini menggesekkan bagian kemaluannya misalnya ke benda-benda padat kayak meja atau kursi, itu berarti tanda-tanda dia ada sisi yang di sana kan. Kekerasan seksual itu kan menimbulkan sisi itu kan, Mbak. Sisi anak pernah mengalami hubungan seksual tadi itu atau perlakuan seksual tadi itu, kemudian dia ingin merasakan lagi gitu ya kan, ada sisi itu. Ada sisi dia mengalami sakit nih yang sampai kemudian dia trauma kalau sampai ini, ada sisi yang begitu. Nah ini pada sisi yang tadi di mana anak masih muncul hasrat untuk kemudian mengalami lagi gitu, ini yang harus dituntaskan, Mbak. Karena kalau enggak dia akan menuntaskannya secara sendiri, dan ini nanti yang kemudian akhirnya dia melakukan dengan caranya dia. Salah satu caranya, kebanyakan dari beberapa hasil kasus-kasus kekerasan seksual ketika pelaku itu didalami, mereka itu adalah dulunya korban kekerasan seksual yang tidak mendapatkan penanganan psikologis itu. Nah, kembali bahwa semua anak yang menjadi korban kekerasan seksual pasti dia mengalami trauma psikologis, sehingga dia butuh dilakukan rehabilitasi psikologis. Nah, kalau kemudian pelakunya adalah orang tua, Mbak, belum tentu anak ini aman kembali. Nah, itu apakah mereka bisa kembali lagi? Bisa kembali, tapi kan tentu dengan catatan, gitu ya. Misalnya dipastikan bahwa orang tua sudah berubah nih, sudah memahami bahwa tindakan akan dalam pengawasan terus harus dalam bentuk seperti itu. Itulah kenapa kemudian kalau bicara tentang anak korban kekerasan psikis, fisik, kemudian seksual, Mbak, itu kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu masuk dalam kelompok yang namanya perlindungan khusus anak. Di dalam pasal 59 ayat 2 itu ada 15 kondisi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Memerlukan perlindungan khusus ini maknanya ya, tidak hanya anak tadi ditangani pemulihannya, tapi juga termasuk kembalinya kepada reintegrasi kepada keluarga atau masyarakat. Itu juga dipastikan juga aman, kira-kira begitu, atau pulih, kira-kira begitu. Itu yang dimaksud dengan perlindungan khusus anak. Nah, pada anak yang mengalami kekerasan tadi itu juga harus dipastikan kalau itu oleh keluarga ya, bahwa keluarganya sudah kondusif nih untuk menerima kembali. Kalau misalkan belum, ya jangan. Lebih baik anak di lembaga pengasuhan alternatif dulu, misalnya di panti asuhan atau mungkin di shelter atau di mana gitu, Mbak. Tapi kalau sudah dipastikan bahwa keluarga ini sudah, misalnya pelaku sudah sudah memahami bahwa itu bagian dari yang ini keliru, kemudian atau sudah mendapatkan konseling misalnya atau bagaimana gitu ya. Yang intinya sudah dipastikan bahwa keluarga ini sudah aman menerima kembali, itu oke. Kalau sepanjang belum, ya jangan. Berarti pihak yang mengawasinya dia bisa dititipkan dulu kepada keluarga, mungkin kakek nenek atau mana gitu ya. Nah, biasanya kan kalau anak melakukan pelaporan, Mbak, ini kan biasanya ada yang melakukan pendampingan kepada anak. Misalnya kalau dia lapor ke KPAI nih, gitu ya. Nanti kan KPAI akan melaporkan misalnya kepada pihak yang berwenang terkait dengan penyelidikan siapa pelaku atau korban ada lagi nggak selain anak ini, misalnya gitu ya. Maka nanti itu yang berkaitan dengan kepolisian. Tapi kepada si anak yang bersangkutan ini dipastikan kebutuhan anak apa. Oh, dia ternyata misalnya tidak mengalami luka fisik, tapi dia butuh layanan psikologis. Ya berarti dia butuh pendampingan psikologis. Tapi jadi harus dipastikan ada lembaga yang sudah melakukan ini. Biasanya KPAI akan menghubungi misalnya unit PPA,
atau mungkin HIMSI atau mungkin lembaga lain yang punya psikolog tersertifikasi untuk melakukan pendampingan psikologisnya kepada anak yang bersangkutan ini. Atau kalau misalkan dia butuh layanan kesehatan, ya kita pastikan fasilitas Yankes yang dekat dengan anak yang bisa membantu penyelesaian anak kaitannya dengan luka fisiknya tadi itu, yaitu yang ini akan tidak pendamping akan memastikan itu. Kalau kemudian kasusnya sampai ke persidangan misalnya ya, karena kalau kekerasan itu biasanya identik dengan akan ke jalur hukum kan gitu Mbak. Itu anak dipastikan bahwa dalam semua proses pemeriksaan itu anak ini didampingi oleh pendamping dari lembaga bantuan hukum ya. Pendamping hukum. Bu, terakhir nih Bu, menurut Ibu negara sejauh ini sudah cukup hadirkah untuk perlindungan anak? Sebenarnya kan kalau bicara kehadiran negara itu kan salah satu wujud buktinya gitu ya, indikatornya lah kira-kira itu kan kehadiran regulasi kan Mbak. Kalau kita bicara regulasi, kita bersyukur sebenarnya Indonesia punya regulasi tentang perlindungan anak. Ada banyak ya, kita tahu ada Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang 35 tahun 2014 dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016, Undang-Undang Perpu itu ya, yang nomor 17 tahun 2016. Kemudian kita juga masih punya Undang-Undang 11 tahun 2012, Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian juga ada aturan undang-undang yang perlindungan kepada anak, misalnya di Undang-Undang Pornografi, di Undang-Undang TPKS gitu ya Mbak. Kan ini ada banyak sebenarnya kalau bicara regulasi. Kalau kita bicara indikator ini, sebenarnya negara sudah hadir, meskipun ada beberapa bolong masih ya yang kita kelewat. Misalnya kita belum punya loh undang-undang pengasuhan. RUU pengasuhan ini penting, apalagi di dalam data pengasuhan KPA, data pengaduan di KPAI, pengasuhan ini 5 tahun terakhir ini selalu tertinggi kasusnya gitu. Tapi kita belum punya undang-undang pengasuhan. Nah, ini sedang KPAI dorong gitu ya. Kemudian ada bolongnya lagi, Undang-Undang Perlindungan Anak ini dibuat pada saat waktu itu kasus kejahatan berbasis cyber atau kekerasan berbasis cyber itu belum ada gitu kategorinya ya, sehingga belum ada aturan itu. Rujukan di pasal 59 ayat 2 yang tadi saya sampaikan Mbak, perlindungan khusus anak tadi 15 kondisi itu nggak ada yang menyebut kejahatan berbasis cyber, adanya anak korban pornografi. Padahal hari ini kalau mengacu kepada kasus kejahatan cyber, kan nggak cuma pornografi, kekerasan seksual online banyak banget hari ini terjadi. Ada grooming, ada sexting, ada sextortion. Nah itu belum disebut. Oke, ada undang-undang ITE, tapi undang-undang ITE kan nggak leg spesialis untuk anak, ya kan? Sehingga ini belum cukup untuk menjadi regulasi payung kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan berbasis cyber. Nah ini ada bolongnya. Tapi kalau kita bicara bahwa kita bersyukur di Indonesia sudah banyak regulasi yang melakukan perlindungan anak, dari sisi itu oke. Nah sekarang bagaimana dengan implementasi? Implementasi berjalan Mbak, tapi kan ternyata juga masih banyak case, masih banyak juga anak yang nggak tertangani karena berbagai faktor. Berarti kan ini juga perlu ada pembenahan, perlu ada penguatan. Anak masih nggak berani lapor kekerasan seksual, pelakunya orang tua sendiri. Gimana mau melapor? Dari sisi relasi kuasa aja udah kalah, gitu kan? Misalnya, masih banyak lah Mbak akses anak-anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini yang belum cukup tergapai oleh anak gitu ya. Artinya masih ada anak yang belum punya akses nih untuk melakukan dari sisi itu. Kemudian kita juga tahu bahwa ya ada APH yang sudah berperspektif perlindungan anak, tapi kan juga masih jauh dari yang kita harapkan. Jadi saya kira negara sebenarnya sudah hadir, tapi butuh untuk dikuatkan kembali kehadirannya, sehingga sistem perlindungan anak yang dibangun itu betul-betul dapat terimplementasi sesuai dengan harapan kita, dan indikatornya adalah tentu anak-anak yang menjadi korban kekerasan itu menjadi semakin tidak ada gitu. Betul. Itu.
karena tidak ada satupun anak yang layak untuk mendapatkan kekerasan ya Bu ya. Iya betul. Betul. Nah semoga ini menjadi masukan juga ya bagi pemerintah ya Bu ya, terkait apa yang harus dibenahi, apa yang harus ditambahkan agar ya anak di Indonesia terlindungi baik di keluarga maupun di lingkungannya. Terima kasih banyak Ibu sudah datang ke studio Tribun News Palmera. Dan itu dia Tribuners percakapan kita mengenai kekerasan anak di Indonesia. Saksikan tayangan lainnya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.